Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriah atau tanggal 20 Maret 2024. Seperti biasa kami hadirkan acara bintang tamu. Siapa yang akan kita hadirkan? Siapkan saja pulpen sama kertas karena nanti kami akan bacakan nomor teleponnya, karena ini penting, terutama untuk Anda yang hobi tanaman, punya tanah kosong, bingung mau diapain. Nah, dengerin aja ini. Di sini juga ada Doni Saputra dan Algi Farurazi. Assalamualaikum tamu kita. Dia lahir tanggal 27 Juni 70 di Surakarta, SD Jakarta, SMP Jakarta, SMA Jakarta, kuliah di Syahid, teknologi industri, kemudian interstudy, pernah di grafika, pernah juga desain grafis, pernah kerja di Indosat, Lembaga Zakat, BRR, pernah di Aceh, dan lain-lain. Namanya Sugeng, tapi manggilnya Suheng. Assalamualaikum Mas Suheng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rasil. Alhamdulillah bisa silaturahim. Selamat pagi. Assalamualaikum pendengar setia Rasil. Oke. Ini kabar gembira untuk Anda yang punya lahan kosong, even cuma 100 meter bisa dimanfaatin. Gimana supaya manfaatnya? Dan nggak mesti 100 meter di halaman masih kosong mau tanam apa, tapi yang tanaman bermanfaat. Salah satunya kita tanya sama Mas Suheng, apa yang kita bisa manfaatkan dari rumah dan tanah kosong, dari halaman-halaman rumah? Ya baik, Bang Kris, makasih bisa silaturahim. Program ini pernah kami sebut namanya Cabai Bahagia. Cabai Bahagia. Kenapa disebut Cabai Bahagia? Cabai Bahagia. Idenya adalah ketika memang menanam cabai, masyarakat minimal bisa bahagia meskipun hanya 5 atau 10 batang pohon cabai. Bisa menghasilkan berapa dari 5 batang pohon cabai? Dari pengalaman kami Bang Kris ya, satu batang itu potensi cabai 2-3 kilo per tahun. Ketika kita panen pertama, terus mingguan kita panen, bulanan kita panen, setiap panen minimal itu 0,3 on lah. Cabai gitu. Bukan tanaman semusim ya? Oh, enggak. Terus jadi ya? Sebelum memilih cabai, kita tuh ada beberapa tanaman yang kita riset bersama teman-teman riset di beberapa kampus, juga masyarakat di pedesaan gitu. Ternyata cabai ini begitu kita tanam, dia akan sustain, bertahan hingga 2 tahun. Paling bagus, bahkan ada yang 3 tahun. Bisa di polybag juga ya? Dan itu memang kita gerakan ini menggunakan polybag. Sementara kita lagi rancang bagaimana pot itu tidak menggunakan plastik tapi sedang menggunakan bambu. Cuman ini lagi kami coba develop sih pot bambu yang kita bisa berikan. Kenapa bambu lebih baik kah? Bambu kan itu lebih ramah dibandingkan ramah lingkungan maksudnya dibandingkan plastik. Meskipun plastik kita pakai 2 kali tanam masih bagus gitu dibandingkan kalau kita pakai plastik yang keras. Kalau ini kan plastik kresek lah ibaratnya seperti itu. Nah ini kita coba inovasi lagi nanti kalau ada kesempatan bersama para pendengar memberikan bambu kepada kita, ya alhamdulillah kita create bersama Rasil, kemudian pot ini bisa kita jadikan gerakan bareng nantinya. Lalu apa yang Mas Suheng bisa tawarkan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah ini dengan tanah yang kosong atau halaman yang masih bisa dimanfaatkan? Anggur ya, iya. Yang sudah lakukan saat ini kami lakukan itu memang kita ngajak masjid, kemudian sekolah, bahkan individu juga perusahaan sebenarnya. Kalau sekolah kita memanfaatkan halaman sama dengan individu, perumahan-perumahan juga itu kita manfaatkan coupling yang belum dibeli oleh peminatnya, jadi ada coupling anggur. Kemudian masjid juga kita ajak, mungkin mereka punya lahan, bahkan bagian atap itu biasanya masjid juga kosong. Kosong itu kadang-kadang hanya buat jemur karpet, itu pun kalau mau jelang Ramadan saja, yang lainnya kan kosong di dekat tempat kubah. Padahal sangat bisa dimanfaatkan. Kemudian kantor itu juga rooftop. Rooftop juga kita bisa manfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam gitu. Jadi itu kita ajak manfaatkan saja. Misalnya hanya punya 50 meter kita bisa pakai kok. Saya berikan bisa cuma-cuma. Jadi posisi Mas Sugeng bisa menyediakan bibitnya gitu ya? Saya insya Allah siapkan bibit, siapkan pupuk gitu, polybag insya Allah akan saya siapkan secara cuma-cuma. Konsultasi dan insya Allah bagaimana
cabai tumbuh subur, banyak cabenya gitu ya. Insya Allah. Memang cabai ini pedas, moga-moga dengan menanam cabai tidak lagi pedas tapi tambah bahagia. Jadi cabai apa yang ditawarkan ke pendengar kita nih? Saat ini kami baru menawarkan cabai rawit. Cabai rawit menurut para ibu-ibu, juga para bapak-bapak yang hobi masak, hobi dagang tuh cabai rawit lebih banyak dipakai sih sebenarnya. Kok ada cabai rawit yang kuning muda gitu? Itu masih muda atau memang cabai nyebutnya cabai putih. Kemudian ada hijau muda, cabai ke orange, baru ke merah. Nah, yang ditawarkan oleh Mas Sugeng cabai yang merah. Cabai merah. Prosesnya ada perubahan. Kita pengen juga hidup berubah gitu. Warna-warna harus kita siapkan itu. Nah, cabai ini unik, Bang Kris dan para pendengar. Orang bilang bahwa nanam cabai susah loh. Lah hidup kita juga susah. Makanya ayo kita bikin bahagia bareng-bareng gitu. Oke, nanti dikasih tahu caranya. Bagaimana cara merawat pohon cabai yang benar sehingga buahnya banyak? Baik. Gimana? Pertama pasti kita pilih bagi yang ingin menanam, manfaatkan sinar matahari. Baik pagi maupun sore. Jadi kita hanya pakai sekitar 50-60% lah sinar itu untuk bisa masuk ke pohon yang kita tanam nanti. Yang kedua, media. Pemilihan media polybag juga kita akan tentukan. Umumnya kita pakai ukuran polybag 35 atau up, 35 up lah. Kita gunakan 35 cm kali 35 cm. Dan dari yang pengalaman kami coba tanam 2 batang. 2 pohon cabai. Nah itu ukuran polybag berpengaruh, medianya juga berpengaruh. Kita gunakan tanah saja, terus kita gunakan kompos yang ada. Kemudian menyiram, kita manfaatkan air lindi, ya orang bilang cucian beras, cucian daging, cucian ikan itu bisa dipakai untuk pupuk juga sebenarnya. Selain air biasa yang kita sering pakai. Jadi daripada cucian beras dibuang, sedekahkan saja untuk cabenya. Sedekahkan ke tetangganya yang menanam, gitu kan? Ada gerakan cucian beras tuh keren juga mungkin ya. Iwan Anawat, kami masih berbincang dengan Mas Suhang yang menawarkan menanam cabai, bibit dari beliau sudah disiapkan. Silakan yang punya tanah kosong di rumah, kontak Mas Sugeng nanti disiapkan bibitnya. Dan bagaimana cara merawatnya. Bukan cuma cabai loh, barang-barang bekas juga. Iya, itu barang bekas. Barang-barang bekas juga dihibahkan gitu. Iya. Jadi para pendengar Rasil sekalian, Bang Kris, kami memang katakanlah kami butuh operasional gitu ya, butuh membeli bibit, butuh membeli pupuk. Justru ketika memang ada barang bekas yang didonasikan, yang disedekahkan pada kami, nanti barang bekas itu kami terima, kami tampung mulai dari baju, sepatu, apa yang kita pakai sehari-hari mungkin yang sudah bosan gitu kan, sampai TV bekas, kulkas, otomotif boleh juga, bahkan hal-hal yang dianggap di rumah bikin semak. Di rumah yang dianggap ini nggak dipakai deh, kapan-kapan pakai, tapi kapan meja, kursi, mobil juga nggak apa-apa kan, gitu kan. Kantor kalau nggak dipakai juga dihibahkan saja kepada kami. Barang-barang tersebut nanti kami pilih, kami pilah dan kami servis. Kemudian hasil barang yang kami seleksi tadi kita donasikan. Kita sedekahkan lagi kepada teman-teman yang memerlukan, bisa pondok pesantren, bisa kampung yang mungkin kita layak bantu, baju, kasur kita akan distribusi ke sana, bahkan daerah bencana kita bisa salurkan juga. Kemudian kita akan berakad kepada para donatur bahwa sebagian barang boleh kami bantu jual juga ya untuk membantu operasional kami. Kami ada akadnya di depan, jadi barang tidak semua kita jual, tapi kita harus donasikan. Minimal 2 atau 3 bulan kita bikin kunjungan ke satu daerah atau satu pondok pesantren gitu, atau satu sekolah yang kita rasa dan kami siapkan untuk bisa berbagi. Bisa saja contoh, saya punya ATK, alat tulis gitu yang memang tidak dipakai lagi oleh anak saya, sepeda gitu, berikan aja kepada kami akan sampaikan juga kapan mulai dijemput, terus barang mana yang layak kami pakai, bahkan packaging pun kita akan sampaikan kepada para donatur. Contoh misalnya baju harus kita masukkan karung, jangan dimasukkan dus karena volumenya lebih mudah karung mengangkatnya dibandingkan dus. Kalau buku-buku, kertas, koran gitu yang bekas atau buku baru pun juga nggak apa-apa kalau mau berbagi ilmu. Tolong dimasukkan di dus gitu. Kalau barang-barang lain hanya kami sarankan sih kalau buku itu di tempat dus seukuran, mohon maaf, seperti
dus Indomie saja supaya daya angkutnya juga kita nggak kerepotan, mudah jangan gede-gede gitu kan. Karungnya juga kita pakai volume karung yang 20 kilo saja, dan sesuai dengan kemampuan teman-teman bekerja di lapangan. Nanti kami jemputnya gratis, kita ambil dan kita akan bikin laporan nantinya kepada donatur. Masya Allah, keren. Nah, kalau ada yang mau mendonasikan rukonya, gudang bahkan, ini silakan dipakai Sueng dan kawan-kawan, dan Rasil pakai ini setahun. Ya alhamdulillah kita senang juga bisa menampung itu. Bapak Ibu bisa datang, bahkan kalau di rumah nganggur datang pada kami, ikut-ikut memilah. Oh ini cara memilah baju, cara memilah barang, servis handphone, servis apa ya, monggo. Ini bagi yang para pensiun kan penting juga untuk ada kegiatan ya di luar dari kajian. Insyaallah. Luar biasa. Ini udah langsung aja ada yang tanya dari Bapak Rama Rosta. Minta nomor teleponnya, saya lihat di YouTube kok nggak ada. YouTube-nya lagi ada trouble ya, nanti kita siaran tunda untuk YouTube ya. Oke, nomor teleponnya ini dicatat ya. Suheng, panggilnya Sugeng tapi panggilnya Suheng. Suheng. Suheng SW. Nomornya silakan dicatat 0812 sudah 80 kemudian 7979 kemudian 80 0812 80 7979 80 Suheng. Apakah Anda ingin ditanami pohon cabai di rumah Anda? Ada tanah kosong, walaupun cuma 50 meter, 100 meter boleh, nanti ditanamin. Hasilnya ya untuk Anda ya. Ya, ini bahkan Bapak Ibu sekalian banyak sekarang ke saya ini lahannya gede-gede, bahkan ada yang di Banyumas, di Manado 4 hektar gitu kan. Terus tadi pagi nih saya sebelum ke Rasil juga ada dengar di Citerep, di Bogor banyak, bahkan di Bandung juga pondok pesantren juga. Cuman karena saya juga terbatas, yang bisa saya bisa berikan kan sebenarnya 5 sampai 10 ya. Tapi ketika besar ini ya moga-moga ini menjadi gerakan sama-sama yang kita bisa saling beribadah lah untuk membantu teman-teman yang daripada mubazir. Ini kan Allah kasih nikmat banyak sebenarnya. Bisa kita gerakan sama-sama. Tentang hasil ya kita tetap berikhtiar, nanti hasilnya kita bisa berikan juga kepada diri kita, keluarga juga, komunitas kita, bahkan juga untuk orang lain insya Allah nantinya. Hanya ini jangan sampai ada barang nganggur gitu saja. Baik lahan, baik pekarangan kosong, halaman kosong, barang yang dianggap tadi juga nganggur ya diberikan saja. Nanti kami insya Allah akan kelola. Makanya kami nyebutnya Opola gitu loh. Opola tuh Olimpiade Olah Lahan dan Lapak gitu. Opola. Olimpiade olah lahan dan lapak. Ya. Kenapa Olimpiade? Kalau Olimpiade kan biasanya diadakan kompetisi. Kompetisi ini kita berkompetisi dengan diri sendiri untuk cari kebaikan. Jadi membrandingnya Olimpiade untuk kita selalu Olimpiade dalam kebaikan aja. Ya. Oke, silakan yang minat kami tunggu. Yang rumahnya mau ditanamin cabai, bibit disediakan oleh Mas Suheng. Nanti akan diantar. Masing-masing sementara 5 dulu deh ya. Satu rumah 5 pohon cabai. Tapi yang kualitas bagus ini. Insya Allah. Kualitas bagus ya. F2 ya, yang kami dapat rata-rata F2 sih. F2. Itu bibitnya dalam bentuk biji atau sudah setengah apa namanya? Udah jadi. Kalau di pertanian teman-teman nyebutnya itu kalau benih adalah masih dalam bentuk bibit. Biji, mohon maaf. Benih adalah bentuk biji. Itu biji-bijian yang kita sebut benih. Kalau yang udah menjadi daun, udah tumbuh dari bijinya itu kita nyebut bibit. Gitu. Nah, yang kami siapkan memang saya lebih memilih dalam bentuk bibit. Gitu, yang sudah siap tanam di 15 cm. 10, 15 sudah kita, artinya ada minimal ada 4 daun. Minimal 4 daun insya Allah bisa saya siapkan. Cuman kalau nanti pendengar ingin, saya mau belajar dari awal, ayo nanti kita belajar bagaimana menaruh bibitnya ke langsung polybag, atau kita taruh benihnya di dalam polybag juga bisa. Bahkan dengan daun pisang aja kita bisa gunakan untuk manfaat untuk medianya ya. Iya, betul. Sekarang cabai berapa ya? Cabai kalau hari ini sudah lebih baik ya, kemarin nggak sampai 40, tapi sebelumnya itu sampai marah-marah ibu-ibu. Kadang-kadang 100.000. Karena 10.000 nggak dihargai sama pedagang sayur. Nggak laku nih 10.000. Lebih mahal dari harga daging pernah ya. Aduh, inilah kenapa cabai itu memang
Di dapur itu kalau bicara cabai itu terasa pedas memang rasanya, tapi harga kadang-kadang ya pedas, kadang-kadang enggak. Jadi kami berharap kita bisa membantu teman-teman masyarakat di perkotaan atau di desa supaya juga bisa menanam cabai karena itu nilainya yang sangat baik sih menurut kami. Untuk lahan kosong kadang-kadang masih banyak batu-batu, ada kaleng, ada rumput-rumput liar. Berarti mesti dibersihkan dulu tuh. Iya, kita kebetulan gerakan ini menggunakan polybag, Pak Kris ya. Jadi kalaupun nanti ada lahan kosong kita pengen sih pakai polybag saja. Jadi lahan itu kita ratakan saja, gitu Bang Kris. Kita dengan polybag, kenapa dengan polybag? Ketika nanti lahan ini katakanlah saya niat mau bangun, saya niat mau apa ya dengan polybag tinggal bergeser saja. Kalau ditanam langsung di tanah gimana? Bisa juga sih, bisa. Dan itu kita lakukan kemarin di Tangerang ya, di daerah Legok nggak salah. Ibunya ini karena udah kadung membuat bedengan, jadi kita antarkan polybagnya buat orang aja mas. Ini pakai tanah yang saya sudah siapkan, ya tanaman saja sih. Cuman memang kami berupaya dengan polybag sih, karena kenapa dengan polybag? Pupuk segala macam pestisida kita akan fokus di polybagnya. Kalau di beddingan kan lebih baik menyebar, terus kita harus urus irigasinya yang agak sulit. Kalau dengan polybag, insya Allah air juga hanya tertuang di dalam satu media polybagnya saja. Mas Sugeng udah sejak kapan nih bikin program ini? Saya dengan teman-teman kampus ya dan teman desa itu sebenarnya risetnya udah hampir 1 tahun gitu, dan baru melakukan gerakan gratis ini sih Bismillah kemarin November Pak Kris. Jadi hampir kurang lebih 800-an bibit udah kami sebar di Jakarta khususnya, karena memang kami hanya melihat transportasinya lebih mudah mungkin di Jakarta, tapi ketika ada beberapa hasil yang kami bisa supply ya kami juga pengen berbagi dengan yang lain. Ya, nantinya selain pohon cabai, pohon apa lagi yang tersedia? Saat ini dominan masih cabai Bapak Ibu ya, tapi tomat kami bisa berikan, bahkan juga Bapak Ibu kan banyak saya lihat ini senang atau hobi kemangi sebenarnya. Kemangi itu sangat mudah banget, gitu. Sangat mudah banget kita tanam. Tanam batangnya aja tumbuh ya? Tanam batangnya tumbuh, betul. Udah, yang penting rajin potong bunganya. Nanti supaya dia bercabang dan seterusnya. Cabai ini pun juga nanti kita akan lakukan pruning ya, atau pemotongan pucuk supaya dia pertumbuhannya bersifat menyamping, jadi tidak meninggi. Karena yang kita cari adalah pertumbuhan buahnya, tapi tidak dipotongkan dia akan tinggi. Itu aja perbedaan treatmentnya sih. Oke, silakan yang mau kontak Mas Sugeng, kami akan bacakan lagi nomor HP beliau. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Sugeng SW nomornya 0812 80 kemudian 79, kemudian 79 lagi, 80, 0812 80 79 79 80. Ih, udah 10 nih masuk nih. Mungkin dari hasil semua pendengar. Alhamdulillah, terima kasih, salam silaturahim. Moga-moga ada kode pendengar hasil gitu, jadi saya bisa melaporkan juga ke radio. PR pendengar hasil, PR ya, pendengar hasil. Kasih kode ya. Kalau rekening kan ada kode unik, ini ada kode PR-nya. Silakan. Yang minat rumahnya ditanamin cabai, silakan hubungi. Ada godaan sebenarnya Bang Kris. Jadi kami ketemu satu komunitas Bang Kris di daerah Jati Asi. Jadi ketika komunitas ini meminta kepada saya gitu 50 kami berikan. Kebetulan saya punya stok. Alhamdulillah waktu itu punya stok 50. Ketika cabai itu udah ditanam 50 batang, mereka waktu itu mintanya 1 polybag 1 batang. Oke. Ternyata dalam perjalanan cabai sudah berbunga dan tumbuh cabai ya, cabai udah berbunga dan tumbuh cabai, ada yang beli Bang Kris. Masyarakat ada yang beli, terus gimana Mas Weng ini dikasih nggak? Nah ini kan punya sampean ya, silakan aja diatur gitu. Nanti Mas Weng nggak kedapatan hasilnya, ya saya senang aja dengar. Makanya dengan cabai kita insya Allah bahagia lah. Jadi dari situ aja ada yang minat, saya beli nih 100.000 boleh nggak? Terus ada yang ide lagi, dibawa aja ke CFD nanti dijualin. Lah ibu kapan panennya? Udah dengan uang kita beli lagi nanti. Dengan cabai kita bahagia. Nah, itu godaan sih sebenarnya. Bukan dinikmati panennya langsung, tapi dari pertumbuhannya sudah ada yang naksir. Cabai itu emang pedas.
penting ya. Pedas tapi insya Allah lah. Kita mau makan apa? Semua pakai cabai. Iya betul. Bahkan katanya mau makan pisang pakai cabai, di mana itu? Teman-teman di Indonesia Timur banyak kalau untuk cemilan gorengan ya. Pisang itu pasti pakai cabai. Kalau enggak ya saus. Kalau nggak ada cabai ya pakai saus. Pisang goreng apa pisang mentah? Pisang goreng. Oh, pisang goreng. Iya. Pisang sambal. Iya. Pisang sambal. Oh gitu. Oh, dia pernah ya? Iya. Kan kita hanya dikenal tahu, apalagi bakwan ya gitu kan, lontong gitu ya. Tapi ini pisang udah hampir jarang ditemui di pinggir jalan juga. Tapi kayak teman-teman Indonesia Timur rata menikmati itu dengan cabai. Oke. Gitu. Nanti bahkan kalau ada festival sambal gitu, ya kita bisa buat aja dengan cabai-cabai kita gitu. Untuk barang-barang bekas apa saja yang bisa di-store ke Mas Suheng? Ya, baik pendengar, makasih Bang Kris. Ini mulai dari ATK ya Bapak Ibu, terus kemudian pakaian. Kita nyebutnya dari bawah deh. Maksudnya dari bawah tuh sepatu, sendal, kaos kaki, celana gitu, baju. Kemudian kita punya alat tulis, laptop, komputer, terus otomotif. Bahkan juga furniture, lemari gitu yang Bapak Ibu, lampu gitu. Bahkan kemarin kami dengar ada yang satu perusahaan sih Pak Kris, karena dia mau cuci gudang atau dia mungkin pindah, dia menitipkan floornya itu. Karena mungkin kalau kami tanya dijual nanggung, stoknya sedikit, akhirnya dibantu. Cuman dia tanya nanti disedekahin ya Mas ya, untuk pesantren kalau boleh saya titip. Kami listing saja tapi belum sempat dijemput gitu. Jadi kalau ada laptop, ada komputer, itu tentu juga kita akan bagikan ke teman-teman yang memerlukan. Termasuk kursi roda yang Bapak Ibu berikan mungkin tidak dipakai lagi, kami bisa bantu salurkan. Kalau karat-karat gitu? Nanti kami harus perbaiki. Makanya izin Bapak Ibu pendengar Rasil, nanti barang sebelum kami jemput, kami akan ada akad bahwa nanti ada yang kami salurkan, ada yang juga kami perbaiki untuk kami salurkan dan untuk kami bantu jual. Oke. Gitu. Saya ingin bertanya nih. Ya. Kok Mas Suheng mau terima baju-baju bekas dan celana bekas? Karena kalau di daerah kebanjiran sering-sering para penyumbang barang-barang bekas itu tidak dipakai, malah dipakai buat ngepel. Iya, baju ini sebenarnya baju layak pakai ya. Baju layak pakai. Kami sangat memilih betul mana yang bisa kami salurkan, mana yang bisa kami nanti daur ulang. Nanti juga di laundry dulu kali ya? Pastinya gitu Bang, pastinya begitu. Gitu enggak akan kita berikan, kita lihat ada cacat, ada koyak sedikit ya, kita nggak akan layak berikan. Lebih baik itu kita bisa berikan lagi atau kita daur ulang kembali. Karena teman-teman terutama yang disabilitas ya, saya juga kebetulan sedang berjalan dengan teman-teman disabilitas, teman-teman autis gitu, yang kita latih untuk menjadi barang-barang kriya gitu. Oke, Iwan Danawan, kami masih berbincang dengan Mas Suheng, Suheng SW. Beliau menawarkan siapa saja yang mau ditanami cabai rumahnya akan disiapkan bibit. Jadi Mas Suheng menyiapkan bibitnya. Bibit polybag saya siap. Bibit pupuk. Polybag, pupuknya tuh, pupuknya disiapkan. Insya Allah kami berikan, nanti kami berikan juga aturan pakainya. Oke. Konsultasinya lewat apa nih? Sementara saya masih ada beberapa teman memang membantu, cuman karena hari ini lewat WA dulu enggak apa-apa. Atau nanti dari WA saya berikan. Atau Anda baru aja pindahan rumah, mau pindah, barang-barangnya nggak bisa dibawa semua. Wah, iya ada. Perlu memang Lebaran ini kan banyak mungkin Bapak Ibu pengen berdonasi. Tapi mungkin ini baju diberikan tetangga tidak layak, mungkin lagi mau ganti furniture, mau ganti barang-barang lain, ganti mobil juga nggak apa-apa, kita terima kan nanti Pak Kris. Karena mobil itu ya kita pakai juga nanti untuk transportasi para penjemput, kita berikan ke distribusi ke daerah-daerah. Oke, kita bacakan dulu nih WA dari pendengar nih, dari Bapak Afandi. Assalamualaikum Mas Suheng, bagaimana kalau tanaman pohon cabai di pot adanya di atas dak rumah? Tidak kena sinar matahari langsung, jadi atasnya pakai fiber. Karena saya kalau nyiramin supaya nggak kepanasan. Dan cara buat bibit cabai bagaimana caranya? Kebetulan di tempat saya juga Pak Van ya, kita rooftop ya, itu masih bisa tumbuh Pak, dan kemungkinan untuk panennya juga kita ada pengalaman itu, nggak apa-apa, bisa, tidak harus
langsung kena sinar matahari langsung, bahkan ada atapnya dengan pergola atau dengan UV bahkan paranet itu tak apa, kita insya Allah bisa kita tanam. Karena matahari memang bagian syarat penting juga, tapi ada nutrisi yang harus kita berikan juga. Jadi seperti juga sama dengan kita kena matahari boleh, enggak harus melulu ya. Tapi kalau kita nutrisinya baik, insya Allah juga bagi tanaman juga cukup suburkan ya, menyehatkan tanaman. Pak Suheng, saya tinggal di Purwakarta. Apakah akan diantar bibitnya ke sana atau kami ambil ke tempatnya Pak Suheng atau bagaimana? Iya, di luar karena ini masih gerakan kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang saya kebetulan di Jakarta Selatan Bu. Jadi kalau masih wilayah Jakarta, insya Allah kami bisa antar atau kita pertemuan di titik yang bisa mudah, atau kita mau silaturahim ke Rasil juga saya senang banget nih. Janji hari apa terus saya drop ke sini kapan gitu, sejumlah berapa sekalian kita bisa diskusi ngobrol langsung kan. Kalau mungkin Purwakarta jauh ya kami bisa kirim misalnya ya, karena ini tidak dalam jumlah banyak. Karena seperti tadi Bang Kris katakan ya, kita 5 akan kita share gitu. Cuman kalau udah lahannya besar ya tentunya kami akan datang survei, kemudian kita akan bincang-bincang bagaimana ini kita bisa lakukan. Kalau lahannya besar dan memungkinkan untuk tanam di tanah bisa juga ya. Jadi nggak perlu pakai polybag ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, wah ya, menarik asal sekali. Airnya cukup ya. Kalau dengan lahan ya, maksudnya irigasinya tersedia. Tapi kenapa dengan polybag, itulah yang kami pengalaman kami bahwa dengan polybag kita akan mengukur kebutuhan airnya berapa, akan terukur. Mas Weng, apa saja kendala perawatan cabai? Karena katanya suka dipatok ayam, patokin ayam. Oh iya, karena ayamnya apa nggak kepedesan tuh? Iya. Karena tadi masalahnya adalah dari ayamnya dijauhi dulu ya. Pertama itu ya. Ini kan tadi pertanyaannya kenapa, karena dipatok ayam. Ya, ada warga kami, salah satu penerima manfaat kami itu miara ayam, kemudian juga miara cabai. Nggak berjauhan, akhirnya betul kok yang tumbuh bukan cabai tapi ayam, karena di atasnya ayam kata dia gitu kan. Nah, dipatok. Saya pikir ayamnya harus singkirkan dulu. Terus yang kedua, kita harus bikin penutup ya, sama seperti misalnya ada kawat atau bambu yang kita bisa anyam untuk menghindari ayam bisa masuk gitu. Itu karena ayam, faktor ayam. Tapi memang cabai ini yang sering kita lihat, sering kita dengar, kita keluhkan itu rata-rata ada kutu putih, nyebutnya kutu kebul. Itu memang bisa dari tanaman lain, dia hinggap. Nah itu gimana ngatasinnya? Nah kita akan semprot secara organik dan organik nanti. Itu bisa saya berikan juga, tinggal nanti dilarutkan saja Ibu Bapak. Airnya tidak akan saya kirim, tapi nanti Bapak Ibu pendengar Rasil bisa gunakan air di rumah sendiri. Katanya bisa pakai daun serikaya. Iya betul, dari daun serikaya dicampur dengan cairan pembersih piring ya, dalam volume tertentu kita bisa semprotkan. Kita juga pakai mengkudu bisa, bahkan bisa alat-alat daun-daun lain juga bisa kok. Bahkan hanya pakai cabai yang cabai udah matang ya, kita buka, kita gerus, kita rebus sedikit, terus kita diamkan barang berapa jam, kita semprotkan, itu juga udah jadi solusi. Campur itu apa? Air saja. Sabun. Air dan cairan sabun biasanya untuk perekat. Untuk perekat untuk ya. Perekat. Iya, kalau cairan sabun itu untuk merekatkan saja, jadi jangan sampai luntur sih. Semprot langsung nggak luntur gitu. Terus bunga-bunga cabai katanya mesti dipotongin juga. Kalau bunganya nggak, mungkin pucuk cabai. Kalau bunga dipotong nanti nggak dapat. Oh itu bunga itu bukan kenanga. Iya. Kalau pucuk kita merekomendasi dari pengalaman kami sih, kami potong pucuk supaya nanti dia pertumbuhannya akan tumbuh benih-benih daun-daun baru di ketiak daunnya. Jadi dia akan melebar, menyamping gitu. Oke, dari Ibu Kiswati. Assalamualaikum Mas Suheng. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana warnanya putih? Oh, yang tadi udah dibilangin ya? Ya, kutu kebul ya Bu. Nanti kita bisa dengan organik. Saya akan kasihkan caranya, organik maupun anorganik kita bisa berikan caranya Pak. Biasanya penyemprotan yang rata-rata teman-teman kalau di daerah itu digoyang-goyang, tapi itu kan akan menular ke sebelahnya gitu loh. Jadi tetap kita lakukan penyemprotan biasanya. Oke. Gitu. Saya ingin mendapatkan nomornya Pak Suheng
saya ingin dikirimin bibit cabai dan saya juga banyak barang bekas. Waduh, langsung ini. Oke, dicatat ya. Nomornya Pak Suheng. Pak Suheng. Dulu lulusan ini nih apa? Kesehatan ya. Anak apa? SMA kesehatan. Nomornya 0812 sudah, kemudian 807979 dua kali ya, 7979 80 0812 kemudian 807979 80. Cabe untuk Anda yang ingin dikirimin bibit cabe. Iya. Silakan. Yang kantor juga nggak apa-apa gitu. Bukan cuma rumah aja, kantor masjid. Itu kan saya kemarin di Kebagusan ya, Jakarta Selatan di sini kedapatan itu ceritanya dari OB-nya gitu. Bisa nggak Mas ditanam di kantor ya? Kami ketemu pihak kantor manajemen, terus kami bilang nanti hasilnya tentu buat teman-teman karena kan nggak banyak, hanya 10 waktu itu kan. Biarkan teman-teman OB belajar, nanti kalau dia pensiun mungkin mau tanam cabai nggak apa-apa, tapi hasilnya buat saya. Akhirnya mereka sepakati bahkan insya Allah akan ditanam sekitar 100 karena luas. Tapi yang lain ya saya hanya mampu kasihkan sekitar 25 kemarin, yang lain mereka beli gitu loh. Kalau untuk masjid gimana? Masjid atau pesantren? Masjid atau pesantren, kalau masjid insya Allah bisa saya berikan lah. Mungkin bisa sampai 100 bisa. Nanti kalau kita akan sampaikan kepada jamaah yang mau sedekah cabai X rupiah, nanti kita bisa kembangkan lagi jumlahnya. Sekolah juga seperti itu. Sekolah sebenarnya juga menarik ya, sangat menarik karena bagian dari edukasi juga. Iya betul. Dan itu ada ekonomi masjid terutama ya. Kalau bisa memanfaatkan lahan, karena masjid ini banyak juga tanah wakaf yang mereka juga mungkin teman-teman DKM ini belum digerakkan gitu. Jadi daripada lahan wakaf nganggur, kita bisa optimalkan tentunya. Oke, dari Bapak Mahfud Rafif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mahfud. Mas Suheng, untuk menangani pucuknya yang suka numbuh keriting dan nggak berkembang, bagaimana ya? Ya, dari kami itu kita potong dulu Pak. Pucuk yang sudah keriting atau sudah kering itu kita sarankan kita potong, kemudian kita semprot dengan organik maupun anorganik. Kemudian kita berharap akan tumbuh di ketiak-tiak daun. Ketika daunnya sudah mulai nampak 1 atau 2 seukuran 1 cm, kita semprot lagi dengan pupuk daun nanti. Begitu. Ya silakan, yang mau telepon juga boleh di 0218451512 atau bisa juga telepon ke 0811999720. Mau bicara langsung dengan Suheng, silakan, kami tunggu ya. Suheng akan membagi-bagikan bibit cabai. Ini bapak-bapak lebih banyak ya. Ya menarik ya. Iya. Kalau tadi pertanyaan kan tadi yang saya agak-agak ingat. Ya? Iya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini ada Bu Lili nih, Bu Lili. Ya, Bu Lili nih. Bu Lili, Pak Suheng. Nih dari Irnal di Batam. Silakan Mas Algi, tolong diangkat dari Irnal nih, Pak Irnal. Assalamualaikum. Halo. Pak Irnal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irnal. Iya, alhamdulillah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Saya bukan Ustadz nih. Silakan Pak Irnal. Ustadz lah, walaupun satu ayat. Silakan Pak Irnal, ada yang mau ditanyakan ke Pak Suheng? Alhamdulillah, ya Mas Suheng. Kebetulan saya mendengarkan, saya dari Batam. Iya. Jadi kita juga kesulitan soal cabai nih. Batam nih daerah pulau, lebih parah lagi di Jawa itu ya kan. Karena kebutuhan khusus sayur mayur kita dipasok dari Sumatera sebenarnya. Walaupun ada di Batam sendiri ada juga orang yang bercocok tanam tapi tidak pernah mencukupi kan begitu. Jadi yang menjadi ini saya juga, kita sudah coba di rumah, ada istilah, saya punya teman tabula pot katanya, tanaman buah dalam pot kan begitu. Jadi yang Mas Suheng sampaikan seperti itu, saya coba cabai-cabai. Saya habis beli goreng, nggak habisnya ya dicoba tanam di pot. Tapi memang pertumbuhannya tidak optimal gitu masalahnya. Tadi Mas Suheng sudah jelaskan, kita sedikit dapat mungkin izin, nanti saya akan kontak juga untuk bagaimana biar bisa optimal kan gitu. Ini kondisi yang kami alami gitu ya.
Mas Suheng, Ya, mohon siap. walaupun tadi sudah di-share ya nomor HP-nya. Sudah. Insyaallah. Ini ada yang kotak juga nih, Yang saya belum kedua, bisa jawab. Iya, yang kedua ini kami baju-baju layak pakai kan sangat banyak nih, cukup banyak. Iya, Pak. Misalnya mau dikirim ke Jawa lah terutama. Persoalannya di Batam ini daerah FTZ ya, daerah Free Trade Zone. Iya. Barang-barang apapun kalau dikirim ke luar daerah harus kena pajak. Oh gitu. Kalau Gitu ya. Walaupun dalam negeri, walaupun dalam negeri, misalnya saya kirim ke Ustadz Krisna ke Jakarta, apapun kena pajak, makanan aja kena pajak. Oh gitu ya. Karena kita dianggap daerah free trade zone luar ya, dari segi kebea cukaian kita dianggap barang luar kan begitu. Iya. Jadi ini salah satu kendala, karena juga baju-baju, kebetulan saya cukup ada stok baju-baju yang sudah tidak muat lagi dan cukup layak pakai. Kemudian baju-baju ex dinas kalau memang mau dikirim itu baju-baju layak pakai banget kan begitu kan. Namun kondisi tadi seperti itu. Kesulitan kita kalau dikirim keluar daerah kota Batam itu harus kena pajak. Kalau disalurkan di sini juga ada juga kita coba salurkan, tapi di sini malah lebih gampang baju-baju bekas pakai dari Singapura tuh sangat banyak sekali. Jadi makanya akhirnya sering di rumah kita malah terkumpul. Jadi orang-orang yang tidak mampu lah, katakanlah masyarakat tidak mampu pun dengan mudah bisa membeli baju-baju bekas yang istilah mungkin kalau pernah membaca di media online dan lain sebagainya di pemberitaan bahwa sering ditangkap oleh bea cukai baju-baju bekas dari luar negeri. Di Batam ini sangat banyak sekali. Sehingga memang kalau buat kita baju-baju bekas kita sampaikan ke beberapa kejadian, sudah banyak baju-baju yang orang tinggal gampang aja 5.000 saja baju layak pakai, sana uang 5.000 udah bisa dapat punya baju merek polo kan gitu kan. Banyak polo ya. Ini juga iya 5.000 kita beli Ustadz Krisna, kita bisa beli baju polo kan begitu. Nah ini juga kendala. Jadi bagaimana kira-kira gitu kan. Saya cukup banyak baju yang sudah sempit kan. Ini buat kita keluarga saya juga ada. Ini kendala ini Mas Suheng. Kalau kita mau kirim ke tempat Mas Suheng misalnya, pajaknya lebih mahal pula dari barang yang kita ya harga barang kita itu. Itu kendalanya kira-kira begitu. Jadi terima kasih siang ini bagus sekali ininya materinya. Mudah-mudahan masalah pangan ya, memang ini cabai ini apapun yang terjadi orang Indonesia itu selalu makan cabai. Kita pergi ke Mekah aja cabai yang dicari kan gitu. Pergi umrah atau haji sampai sana cabai ada nggak? Di sana cili disebutkan. Iya. Cabai cilinya nggak sama dengan cabai kita. Kita macam-macam, ada cabai terasi dan sebagainya. Orang Indonesia nggak bisa lepas dari cabai. Itu kira-kira gitu Ustaz Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irna. Salam buat teman-teman di Batam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak yang minta dikirim ya. Yang mau menanggapi silakan. Ya, satu hal khusus yang Batam ya. Kami juga baru kali ini nih Pak, Bang Kris, kalau ternyata misalnya ada potensi kiriman dari Batam khusus karena pajak ya, pasti kalau nanti kami dana operasionalnya mencukupi, ketika juga ada hitungan dari boleh dihitung berapa gitu, insya Allah kami bisa support ya, insya Allah ya. Kalau nanti kami dana operasionalnya cukup, kita akan coba tanyakan juga dari Batam ini berapa nilainya gitu. Sementara yang memang kami masih beroperasi di wilayah Jabotabek sih Pak. Jabotabek dulu nih Bapak Ibu. Kalaupun dari luar kota merasa saya hanya 4 style gitu ya, terutama baju gitu atau alat-alat yang sangat bisa dikirim tidak merepotkan ya, nanti kami akan share alamat pengirimannya. Ini dari Bapak Mujito. Assalamualaikum Mas Weng. Saya terlambat info nih, gimana kalau dapatkan bibit cabai, gimana caranya dan pakai pupuk apa? Caranya tadi kirim kok ya. Iya. Kalau alamatnya di Jakarta Selatan terutama ya. Terutama di Jakarta lah ya. Mujito. Nanti kita akan janjian saja Pak. Ada juga Mujito. Kemarin ada
rumahnya sebenarnya di Bintaro, tapi karena kerja di Sudirman akhirnya kami ketemu di tengah Pak, di dekat kantor beliau gitu ketemu, terus ya kami serahkan saja di sana. Masya Allah. Jadi mana tempat yang mudah bagi kita dari sisi waktu, dari sisi pencapaian kita akan coba solusikan sama-sama saja. Kalaupun akhirnya wah saya sulit untuk mencapai hari H, kami akan coba kirim gitu. Ya, untuk pendengar Rasil dan pemirsa Rasil memang dengar yang baru di tengah ini, kami sekarang sedang berbincang-bincang dengan Pak Suheng. Siapa tuh Pak Suheng? Pak Suheng ini adalah orang yang ingin membagi bagian bibit cabai. Satu keluarga paling enggak 5 bibit lah. Yang 5 bibit adalah pohon cabai yang sudah tumbuh 15 cm kira-kira. Kalau benih itu masih biji, kalau bibit sudah dalam bentuk sudah tumbuh. Kira-kira berapa batang daun ya? Ada, ya. Ada tingginya 15 cm lah kira-kira gitu ya. Silakan yang berminat untuk dikirimi bibit cabai. Pupuk saya kasih juga kan? Pupuk dikasih juga, luar biasa. Kita kasih nanti. Pupuk, cobeknya enggak? Cobeknya belum. Nunggu 60 atau 70 hari. Oke, silakan hubungi Mas Suheng. Nomornya ini kami kasih ya nomornya ya. 0812 kemudian 80 kemudian 797980. Sekarang ada Bapak Ahmadi Pas Algi, tolong diangkat Bapak Ahmadi. Halo, assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Ustaz Chris, ya. Terima kasih. Ya. Mas Sugeng, ya. mohon waktu sebentar. Ya, makasih Pak. Silakan Pak. Saya dari Cilodong. Terus gimana ngambilnya di tengah di mana ini? Ini Cilodong. Cilodong tuh mana Pak ya? Cibinong Sukabumi atau sebelah karena ada Cilodong Sukabumi juga kan? Yang perbatasan dengan Cibinong. Oh, Cibinong. Sebelum Cibinong lah kalau dari sini. Oh iya. Baik Pak, nanti kita kontakkan aja Pak ya. Mungkin saya kalau ada waktu bisa mendekat ke Bapak, kita berkabar gitu kan. Kalau atau nanti mungkin di Rasil saya bisa berikan juga, saya akan koordinasi dengan manajemen Rasil nanti Pak. Oh iya, terima kasih. Boleh. Bapak senang bertanam juga? Ya, terima kasih. Mohon maaf nih. Pak Batin, semoga kita puasanya lancar. Amin. Baik, amin, terima amin. kasih Pak Ahmadi. Terima kasih. Pak Oke. Ustaz Chris. Kalau bibit bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadi di Cilodong. Kalau bibit bisa dibagikan pada saat senam LTK yang tiap hari Sabtu, kalau saya kepinginnya datang ke lokasi LTK atau Ling Tiengkong. Kita tiap Sabtu pagi ada latihan Ling Tiengkong di sini. Di sini ya? Di sini. Sabtu pagi. Ya. Atau kalau saya kepingin datang ke lokasi di mana? Kalau lokasi penanaman kita di beberapa titik, tapi di rumah warga sih kalau berkenan tak apa Pak. Sementara ini ada yang tinggal di daerah Cicayur ya namanya ya, atau Legok di sana. Kita punya contoh, terus di Jakarta juga, Jakarta Selatan kita punya contoh. Kemudian di luar kota tapi kalau di luar kota nggak mungkin, maksudnya di luar Jakarta ya, Jabodetabek nggak mungkin lah. Mungkin itu kalaupun nanti ada inisiatif kita jumpa di sini, kapan waktu saya siapkan kita bisa juga berbagi di sini. Gitu. Ini semuanya. Tentu. Saya mau dong dikirimin bibit cabai. Ada lagi nih. Saya mau dikirimin bibit cabai. Oke. Saya mau dikirimin bibit cabai. Ya siapa yang nggak mau? Cabai kan soalnya manfaat ini. Iya. Ini cabainya cabai unggul lagi. Iya, nanti udah dikasih pupuk juga lagi, Bu. Bukan cuma bibitnya aja. Iya. Bibit itu artinya sudah jadi pohon, kira-kira tingginya kira-kira 15 cm. Kira tinggal lanjutkan dirawat. Nanti dikasih pupuknya juga ya? Kita kasih pupuk dan kita kasih informasi aturan pakainya. Ya, mau dari Bapak Ahmad Yusuf. Assalamualaikum Pak Suheng. Tahun lalu kami budidaya cabai dengan luas lahan 1,5 hektar. Tapi gagal dan rugi besar kena serangan hama patek. Sehingga trauma mau tanam cabai. Apa Pak Suheng bisa jadi konsultan atau kerjasama untuk nanam cabai lagi? Dari Bapak Ahmad Yusuf. Silakan dijawab. Terima kasih Pak Ahmad Yusuf. Tentunya pengalaman kami juga kami bisa sharing ya. Intinya sih kami siap saja Pak. Mungkin dengan saya dan ada teman-teman dan mungkin dari Rasil juga, jangan-jangan pendengar ini ada yang lebih profesional dari saya. Kita berjamaah saja untuk mencari solusi ini. Insya Allah saya siap Pak. Tinggal di mana ya Bapak ya?
Oh, nggak disebut di sini. Iya. Nggak disebut. Oh, nggak disebut ya. Ahmad Yusuf gitu aja. Pak Ahmad Yusuf ya. Nanti boleh Pak kontak nomor saya ya Pak. Oke, silakan dicatat nomornya yaitu 0812 kemudian 80 79 79 80 Iya. 0812 80 kemudian 79 79 80. Iya, 1,5 hektar itu Pak Kris kalau pengalaman kami mungkin lebih dari 30.000 batang. 30.000 batang. Iya, umumnya 1 hektar itu kita tandur sekitar 20 sampai 22.000. Nah, itu kan tadi diceritakan gagal. Iya. Bagaimana, apa yang penyebabnya kira-kira? Ya, kita harus lihat lokasi ya. Lokasi, terus pola tanam, kanan kirinya juga kita lihat, terus treatment yang sudah dilakukan apa. Dan itu harus kita. Itu bisa diantisipasi sebelumnya ya, supaya nggak terjadi kegagalan. Bisa ada pengalaman juga. Jadi ada sebelahan petani dengan ladang ya. Satu kena patek, kena hama, satunya tidak gitu. Solusi yang pernah dilakukan oleh teman-teman itu hanya memasang paranet sebenarnya. Pernah dilakukan itu salah satu solusinya. Jadi dikelilingi lahannya itu dengan paranet. Jadi supaya tidak nyebrang. Itu salah satu solusinya. Selain ada kita berikan pupuk nutrisi. Paranet itu dipasang secara vertikal atau menyamping, seperti pagar. Oh. Seperti pagar. Gitu. Oh, Kalau padi kan paranetnya di atas. Berapa meter tingginya paranet? Dia melebihi mungkin nggak sampai 2 ya, tapi paranet yang tersedia rata-rata 3 meter ya. Ada yang 3 meter, maksud saya lebarnya itu juga lebih tinggi, cuman nggak akan sampai 3 karena kan bisa dipotong. Dan kalau hama wereng nggak mungkin ya? Wereng nggak, mungkin belalang bisa. Belalang bisa. Oke. Cabai itu paling bagus ditumbuhnya di mana? Kalau masuk ditumbuh di dataran tinggi rendah sih bisa Pak. Bahkan musim, hanya yang kita bicara pada musim saja. Biasanya prediksi kalau ini musim penghujan, tipe cabai apa yang sama-sama rawit ya, kita akan cari variannya apa. Apakah ini misalnya kita nggak nyebut merek ya, misalnya oh ini yang jenis rawit setan, oh ini ada yang F1 ada yang bilang ini hanya rawit saja, terus ada yang Bonifa itu hanya jenisnya saja. Kalau yang ditawarkan Mas Weng ini rawit apa? Yang rawit setan sebenarnya sih. Rawit setan ada. Serem. Iya, serem menyeramkan tapi membahagiakan kalau kita sama-sama komitmen dengan cabenya gitu. Iya. Oke. Tapi Bapak Ibu pendengar, kalau di wilayahnya ternyata memang kami hanya cabai keriting gitu ya, lebih baik ya kita akan bisa olah sesuai dengan potensinya saja gitu. Tapi karena ini hanya 5 gitu kan di rumah, ya kita coba dengan rawit apa, karena dengan kita membawa bakwan atau tahu saja insya Allah bisa jadi hiburan. Oke, Iwan Ahad, kami masih bincang-bincang dengan Mas Suheng yang menawarkan bibit cabai gratis untuk Anda. Juga siap Pak Suheng menerima barang-barang bekas, apakah itu tas, sepatu ya, sepatu, sepeda, motor, ya, sendal, furniture gitu ya, sampai dengan alat-alat elektronik gitu, kita insya Allah kita tampung. Mesin jahit ya, bahkan kemarin itu ada yang coba kontak saya mau kasih gerobak Pak Kris. Jadi dia pernah punya usaha kuliner, kemudian mungkin alasannya sih mau pindah jualan, tapi gerobak ini mau diberikan gitu. Nah, kami belum datang sih sebesar apa gerobaknya, khawatir kami juga space sangat terbatas. Terus sebelum kami terima, biasanya kami juga carikan siapa calon penerima manfaatnya. Kalau memang langsung ada, kita akan pertemukan langsung. Jadi tanpa harus mampir kepada gudang kami bisa distribusi langsung kepada penerima manfaatnya gitu. Oh, yang tadi itu kebun kami lokasi di Subang, Pak. Oh, Subang. Di Subang bagaimana? Masih dekat. Sedekat ya? Kami kemarin juga ditawarkan daerah Pegaden, Pak. Subangnya mana ya kecamatannya? Pegaden Baru kemarin itu. Ya. Pak Yusuf, ya? Pak Yusuf di Subang. Subang lagi banyak ditanami alpukat saat ini dan duren nampaknya. Tapi enggak, Pak. Di sela-sela itu juga bisa kok. Kemudian dari Ibu Hasna, Assalamualaikum Mas Suheng. Pohon cabai itu umurnya berapa tahun? Iya, pohon cabai kalau dari pengalaman kami untuk panen yang terbaik itu 1-2 tahun Bu, bahkan bisa sampai 3 tahun optimal. Tapi bukan berarti panennya harus 1 tahun ya. Jadi kita tanam, Bang Kris, kita tanam pindah di polybag gitu ya. Kemudian insya Allah di umur 70-80 hari kita panen perdana tuh. Panen perdana dari kita tanam dulu. Itu 70 atau 90 hari kita tanam. Tapi
yang kita panen rata-rata baru sekitar 30%. Kemudian dari situ kan cabai sebagian sudah memutih, udah orange. Nah, kita petik lagi sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita akan petik per mingguan, per 2 minggu, atau sebulan sekali sampai nanti 2 tahun sepanjang. Kita juga berikan nutrisi yang baik supaya dia tetap berbuah. Ya, ibu-ibu yang mau bibit cabai, silakan hubungi Pak Suheng, gratis, termasuk pupuknya. Juga yang punya barang-barang bekas mau dihibahkan, silakan. Apakah itu baju bekas, sepatu bekas, sepeda bekas, ada kulkas, ada kulkas TV, bekas, teman-teman serahkan aja. Kursi roda nggak apa, Bu, kursi karena roda. banyak juga warga kita itu tiba-tiba ya memerlukan gitu. Biasanya kalau kursi roda tim yang ngajukan, atau sebaliknya mungkin bagi nanti ya, kalau kami barangnya sudah mungkin udah lumayan banyak, misalnya ada pesantren memerlukan, akan bersurat pada kami, terus kami hanya mintakan biasanya difoto saja. Oke. Iya, ini ada yang nanya nomor teleponnya lagi nih. Iya. Dicatat ya, dicatat ya nomornya Pak. Soalnya maaf saya baru denger nih. Oke, nomornya Pak Suheng adalah 0812 sudah. Kemudian 80, kemudian 79 lagi, kemudian 80. Jadi 0812 80 79 80. 80-nya juga ada 2 nih ya. Oke. Pak Suheng mulia sekali kegiatannya membantu masyarakat. Insya Allah, Pak. Jadi mungkin bisa dijual itu kalau banyak ya. Iya. Memang kalau mau jual, jualnya kemana? Awalnya idenya adalah kalau masyarakat itu menanam, waktu itu kami rekomendasi jual saja pada ibu-ibu atau bapak-bapak tukang sayur yang keliling. Karena satu, kita bisa barter. Sebenarnya bisa barter, Pak. Sepanjang memang pedagangnya juga jujur ya. Katakanlah kan kita siapkan timbangan kecil gitu. Oh, ini ada 0,5 kilo. Oh, ini tukar dengan telur, tukar dengan sawi, tukar dengan kangkung dan sebagainya. Itu kan satu transaksi tradisional. Tapi itu kan saling menyetujui saja kedua belah pihak bahwa itu bisa dilakukan juga, atau dijual langsung ke warung juga tak apa. Cuman kalau nanti kapan waktu nih ketika kita panen raya terus ibu-ibu bingung siapa nggak laku gitu, insya Allah saya juga siap menampung untuk bantu menjualkan lah, seperti itu. Idenya memang nanti kita juga pengen punya agen dari yang bapak-bapak ibu tanam, kemudian kita tawarkan ke jamaah masjid, ya mereka tidak beli tapi sedekahkan saja, nanti terserah mereka bayar berapa. Syukur kalau di masjid nanti ada kan bisa petik timbang sedekah gitu untuk beli bibit-bibit berikutnya. Ya, banyak jalan untuk melakukan amal soleh. Ini yang dilakukan oleh Mas Suheng ya, membagi-bagikan bibit cabai usianya tingginya kira-kira 15 cm kepada pendengar rahasia secara gratis. Juga pendengar barangkali juga punya barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai di rumah dan bikin sarang nyamuk, bikin sumpek rumah ya. Sumpek rumah, bikin sempit ruangan. Kenapa nggak disumbangkan saja ke Mas Sugeng untuk dimanfaatkan? Mas Sugeng juga nggak akan untuk dirinya sendiri, untuk bagaimana ke pesantren kemana-mana ya, supaya lebih bisa dimanfaatkan lagi. Contoh kan gini Pak Kris, kemarin ada masjid juga ketika saya numpang sholat, saya lihat kok ini nggak ada keramiknya gitu. Ya Mas, belum dibeliin gitu ya. Mungkin kalau ada yang ngasih keramik kan kita bisa salurkan ke masjid ya. Saya messenger saja. Jadi ada orang bikin rumah kelebihan keramiknya gitu ya. Iya kan kelebihan. Ada gitu karena mau beli satu juga mungkin nanggung kan. Jadi ya kalau ada yang mau donasikan keramik meskipun bekas dari rumah tapi mungkin layak. Tapi ukuran sama tipenya mesti sama dong. Kalau keramik teman-teman sih rata-rata mohon maaf kalau teman-teman yang di pinggir Jakarta gitu mereka sih senang lah lihat keramik apapun gitu. Yang melentong ya nggak apa-apa, yang penting bersih ya. Yang penting ukurannya pas gitu kan. Yang penting ukurannya pas. Corak-coraknya kadang-kadang nggak. Iya, hanya kalau keramik mungkin masih Jakarta ya Pak, Bapak Ibu ya, karena lumayan juga kami sarananya masih terbatas secara angkutnya, karena kami baru mampu lah kira-kira baru roda 3 Pak. Cuma nanti kalau ada hasil operasional kita bisa beli kendaraan roda 4, kita bisa kredit minimal meskipun nanti tiap bulannya dari barang donasi ini ya kita akan upayakan bisa angkut lebih banyak gitu loh. Iya, natanya helm bekas boleh nggak katanya? Iya Pak, pernah helm bekas dan helm baru pernah juga, karena helm itu masih bisa diperbaiki ya? Bisa diperbaiki. Helm baru juga kita pernah dapat karena dia salah beli ceritanya. Jadi dia salah ukuran. Dikasihkan gitu.
Bahkan kemarin Bapak Ibu mohon diperiksa lagi kalau nanti mendonasikan. Kami pernah mendapatkan koper. Jadi dalamnya baju pakai. Kemudian di dalam baju itu kami temukan uang. Temukan uang, jumlahnya banyak lah, puluhan juta gitu. Nah, itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini ada uang, karena kan niatnya baju, uangnya kan enggak. Kita sampaikan ya, nanti kalau memang mau ditransfer kami upayakan ditransfer atau diantar. Kalau mau didonasikan kepada siapa nanti akan kami. Bisa calon presiden nih, mesti jujur. Susah cari orang jujur. Susah. Tapi itu pengalaman aja dari kami. Tapi sebaliknya juga Pak Kris pernah juga dapat uang gitu, terus kami sampaikan. Moga-moga bisa buat teman-teman, karena kan kami mempekerjakan ibu-ibu sekeliling gudang. Jadi mereka memilih bapak ibu itu anak-anak muda kita berdayakan untuk memilih, karena barang ini kan harus diangkat, dipilih, disusun begitu toh. Nah ini nih teman-teman suka berkelakar ya kalau ketemu uang moga-moga dapat ya. Karena kita berharap pada manusia gitu, tiba-tiba yang punya udah kembaliin aja buat saya. Ya ini hanya cerita saja ya, cerita yang pernah kami temui itulah gitu. Assalamualaikum Mas Suheng, boleh tahu timnya ada berapa orang untuk mengurusi sekian banyak orang nih? Saat ini kami baru 5 dan itu saya belum mampu bayar, tapi biasanya kami kasih harian dari yang bisa kami jual. Jadi contoh kemarin ada 100 atau 200 baju yang layak, terus kita akan ajak juga Bapak Ibu kalau ingin menjadi reseller sebenarnya. Reseller atas barang-barang yang masih layak kita jual. Jadi mereka membayar pada kami cash. Bayar pada kami cash itulah yang akan kita bagi-bagikan untuk para relawan-relawan ini. Oke. Masya Allah. Tunggu sekali lagi nih, ada dari Rengas Dengklok, siapa nih? Dari Rengas Dengklok, saya Sulistyo, tinggal di Rengas Dengklok, Karawang. Bagaimana caranya saya mendapatkan bibit cabai rawit dari Mas Suheng, sementara saya di luar wilayah Jabodetabek? Insya Allah kami kirim Pak nanti Pak. Oh gitu? Bisa kami kirim. Wow, iya, keren-keren. Mas Suheng, Mas Sulistyo. Oh ya. Di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu malah terkenal juga agar-agarnya tuh. Agar laut. Agar-agar laut sama ini Serabi, Rengas Dengklok. Pernah dulu juga kami belajar budidaya di Rengas Dengklok Pak, namanya 3 in 1. Jadi ada agar-agar, kemudian tengahnya bandeng, gitu kan? Kita tanami bandeng juga, baru atasnya kita kasih ikannya yang lain. Aduh, asik deh kalau. Iya, hanya coba aja waktu itu. Kalau cerita Mas Suheng nih nggak ada habis-habisnya. Tapi kita sudah dibatasi oleh waktu nih Mas Suheng ya. Iya. Oke, kita obrolannya sampai sini aja dulu. Silakan yang belum mencatat nomornya Mas Suheng, saya akan kasih lagi. Mas Suheng ini adalah seorang pemuda yang siap bagi-bagikan bibit cabai ke pendengar hasil. Bibitnya tuh ketinggiannya 15 cm bibit cabenya. Kalau benih itu dalam bentuk biji-biji. Kalau bibit sudah bentuk pohon, tingginya baru 15 cm. Silakan dirawat. Nanti pupuknya pun akan dikasih. Kemudian Mas Suheng juga siap menerima barang-barang bekas apapun itu. Apakah itu tas, sepatu, sepeda bekas, helm bekas, motor bekas, silakan. Rumah bekas. Rumah bekas. Pasti kalau rumah biasanya kami izin untuk jadikan gudang Pak. Gitu. Kalau ada mungkin Bapak Ibu punya gudang gitu ya, punya rumah yang mungkin tidak layak dikontrak gitu, kami memang lagi memerlukan lahan juga yang untuk kita tampung. Oke, ini terakhir kali saya menyebutkan nomor HP-nya Mas Suheng ya. Nomornya adalah 0812 kemudian 80 kemudian 79 lagi 80 0812 80 79 80. Terima kasih Mas Suheng atas kehadirannya di Radio Rasil. Terima kasih Rizka Ibrahim atas referensinya. Bang Krisna, terima kasih pendengar Rasil. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah kita bisa silaturahim lewat WA. Oke. Gitu. Nomor tadi ya. Oke, saya Muhammad Krisna dan juga Ondi Saputra, juga Algi Faruroji, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.